gitu. Sesuaikan dengan Islam, jangan sampai bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu konteks budaya itu semacam itu. Nah, Islam, budaya Islam tiap negara, tiap budaya Islam bisa jadi berbeda antara budaya Islam Indonesia dengan budaya Islam Mekah misalnya. Budaya Islam Eropa tentu berbeda. Ya, itu berbeda. Jadi, nah perbedaan itu tidaklah prinsip gitu. Bolehkah berbeda? Boleh. Dan memang tidak mungkin umat Islam berbudaya seragam, tidak mungkin. Karena budaya itu produk pikiran manusia yang mungkin berbeda-beda. Ya, jadi Muslim orang Indonesia seperti itu pakaiannya, pakai peci, pakai sarung, pakai koko. Di Arab mah pakaiannya beda lagi, gitu ya. Di Tunisia beda lagi, di Jerman beda lagi, di Kanada beda lagi, di Afrika beda. Itu sangat mungkin terjadi perbedaan. Tapi yang prinsip adalah tata cara beribadah sholat itu diajarkan. Itu budaya, berkaitan dengan budaya. Maka silakan ada pertanyaan, maka Islam dan budaya atau akal dan wahyu. Silakan. Ada pertanyaan, Anggi, mau nanya, Anggi? Iya, Pak. Boleh, Pak, mau nanya, Pak. Ya, mangga. Berarti bisa disimpulin kalau kita tuh tidak bisa ya, Pak. Enggak, sebelumnya gini dulu, Pak. Saya kan pernah nonton di YouTube, kebetulan baru-baru ini gitu. Jadi tuh banyak di YouTube-nya Denny Sumargo. Nah, itu tuh dia bahas orang-orang bintang tamunya itu indigo gitu, Pak, katanya, yang bisa paham reinkarnasi, terus dunia di luar bumi, kayak gitu-gitu, Pak. Terus ada lagi juga yang kehidupan setelah meninggal gitu. Nah, kayak gitu tuh berarti kita nggak bisa gitu ya, Pak. Misalnya kita tertarik gitu sama hal kayak gitu, tapi kita tetap beriman kepada Allah, tetap percaya sama Allah, tetap beragama Islam kayak gitu tuh kita nggak bisa ya, Pak. Misalnya saya kayak gitu. Ya, ya misalnya Anggi Iya, mempercayai atau Anggi mempelajari itu? mempelajari gitu, Pak. Jadi kayak mencari tahu, nontoninnya kayak gitu buat hiburan. Ya, sebetulnya hal yang gaib itu termasuk yang ruh ya, Anggi. Di Quran disebutkan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Kul, katakan olehmu, ya min amri rabbi. Urusan ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi, dan aku tidak akan memberikan pengetahuan tentang itu illa qalila, kecuali sangat sedikit. Jadi urusan ruh itu seperti tadi ya, misalnya kehidupan setelah mati gitu. Itu tidak bisa kita pelajari, sebatas itu diberitahukan oleh Allah penciptanya. Begini kehidupan setelah mati itu. Jangan kamu ngarang, ikut-ikut yang lain, reinkarnasi segala macam gitu ya. Lihat dari Buddha seperti itu, kamu yakini. Tidak. Islam membatasi itu urusan Allah. Jadi sangat sedikit kita tahu. Lebih baik itu jangan pelajari ke situ. Pelajari mah yang nampak saja ya, Anggi. Di dalam Islam itu ada realita yang nampak, ada realita yang tidak nampak. Realita yang nampak itu seperti kita nih manusia, ya barang-barang yang kelihatan lah gitu, dapat diindra oleh kita. Itu realita yang nampak. Ada realita yang tidak nampak, alam kubur, alam barzah, ya, alam mugoyabat, alam gaib, makhluk gaib, ada jin dan sebagainya. Itu realita yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu kita yakini saja berdasarkan informasi dari Allah bahwa di alam kubur seperti itulah yang kita
tahu dan kita yakini. Nggak usah dipelajari lagi masuk ke dalaman. Artinya untuk apa dipelajari sampai lebih dalam? Buat apa sebetulnya manfaatnya? Nggak ada. Cuma keingintahuan saja. Masih banyak yang harus kita pelajari. Yang nampak saja ke permukaan kita tidak pernah ngerti. Makin sedikit, makin banyak kita belajar, makin sedikit kita tahu. Yang nampak saja, apa yang tidak nampak. Gitu. Yang nampak saja teangus-angus gitu ya kita pelajari, apalagi yang tidak nampak. Pelajari ilmu jin, buat apa ilmu jin hari ini? Gitu. Buat apa? Bahkan Allah mengajarkan bisa kamu komunikasi dengan jin, tapi akan menambah kamu sesat. Jadi nambah sesat, bukan nambah baik. Jadi jangan dekati jin. Kalau kamu dekati jin, jin akan mendekati kamu. Muncul nanti macam-macam permintaan dari jin itu. Kalau kamu meminta sesuatu pada jin misalnya, jin tolong deh bikinin ini. Nah jin juga tidak mau kalau tidak dikasih upah. Pasti ada to take and to give. Ya. Ada memberi dan menerima. Ada negosiasi, ada transaksi di situ. Nah transaksi inilah yang tidak pernah kita tahu. Itu bisa membahayakan. Allah menyebut itu membuat kamu nanti lebih sesat. Karena tadi permintaan suka aneh-aneh. Kadang-kadang melanggar-langgar norma-norma agama. Ini yang bahaya. Jin itu tidak seenaknya bisa disuruh kok. Pasti ada sesuatunya. Jadi kalau seseorang bisa menembus alam jin, itu berarti orang itu hebat. Nah jin juga yang bisa menembus alam manusia bukan jin rata-rata. Itu bukan jin bodoh, pasti jin hebat. Nah orang hebat ketemu dengan jin hebat. Tentu urusannya negosiasi kan. Lu dapat apa, saya dapat apa. Nggak mungkin saling suruh-menyuruh. Pasti ada negosiasi, ada kerjasama. Disinilah munculnya dosa biasanya. Karena itu lewat lah. Jin tuh nggak perlu sekarang. Pelet lewat jin sudah nggak laku hari ini. Pelet tuh sekarang bukan lewat jin lagi ya. Tapi lewat eh, mobil, lewat duit. Itu peletnya lebih efektif dengan duit. Dengan mobil daripada dengan jin. Jin sudah nggak laku lagi lah sama perempuan sekarang. Sekarang mah udah lewat tuh yang kayak gitu. Jadi tidak ada artinya mempelajari. Kalau dulu lah lewat ajian tertentu kan, sehingga tidak mempan dibacok gitu. Itu juga jin yang kerja ya. Sekarang senjatanya bukan golok lagi, sekarang mah rudal. Bisa jin nggak menahan rudal? Belum ada ceritanya. Kalau menahan golok sih bisa. Nahan rudal jin. Nah, gimana caranya? Ini sudah tidak perlu lagi gitu. Tidak perlu lagi. Nyuruh tuyul, tuyul kan jin juga. Ya. Bohong, tuyul bodoh itu disuruh ke bank dia nggak mau kok. Padahal duit banyak di bank. Betapa tololnya tuyul. Bohong itu yang kayak gitu jangan kamu yakin. Bohong itu, dongeng itu. Yang realitas saja yang nampak ya. Budaya kita memang penuh budaya mistik di timur itu. Penuh budaya mistik. Karena itu kita hati-hati banget dengan mistik-mistik yang terjadi. Bisa terjadi yang mistik itu kejadian. Kalau kamu yakini. Karena itu jangan kamu dekat-dekat ke situ. Kalau dekat pasti terpengaruh. Gitu. Buanglah. Jangan dekat-dekat ke situ. Hindari ya. Hindari. Sekarang zamannya zaman yang nampak saja. Yang tidak nampak itu urusan Allah. Kalau Allah ngasih tahu ya kita tahu, kalau Allah tidak ngasih tahu ya kita nggak usah ingin tahu. Sederhana banget lah, ya. Itu Anggi ya, silakan mangga pertanyaan lain. Ada pertanyaan lagi Anggi? Kenapa, Pak? Ada pertanyaan lagi? Ya, sebenarnya itu cuma nanya doang juga kan, Bang. Saya juga nggak tertarik dan takut gitu bahas-bahas yang kayak gitu sebenarnya. Cuma waktu itu pernah perkuliahan filsafat atau webinar gitu kalau nggak salah. Jadi kalau ke arah sana tuh pernah ditanya, saya nanya ke dosennya, Pak kalau misalnya seorang filsafat tapi tetap beriman gitu, tetap mempercayai Islam, tetap beragama Islam itu nggak apa-apa nggak kayak gitu. Terus katanya
nggak apa-apa kayak gitu Pak. Kalau yang soal filsafat itu berarti beda ya Pak. Kalau yang mistik-mistik Ya paranormal. beda ya. Filsafat itu dengan mistik beda. Kalau mistisisme itu kalau di Islam itu tasawuf ya. Itu kalau mempelajari mau lewat tasawuf, tapi kan tidak bisa oleh orang awam bertasawuf kan gitu. Tapi kalau filsafat itu justru filsafat itu merangsang akal ya, akal yang dihidupkan oleh filsafat. Justru kita harus belajar kalau filsafat. Ya, ingat ada juga di kalangan Islam umat Islam yang mengharamkan filsafat, yang sebetulnya dia tidak ngerti filsafat. Orang bisa mengharamkan kalau dia pelajari dulu A sampai Z tentang filsafat, baru boleh diharamkan atau dibolehkan. Filsafat itu justru perlu. Umat Islam maju dulu ketika filsafatnya maju. Ketika filsafat tidak lagi dipelajari oleh umat Islam, maka umat Islam terpuruk. Filsafat itu kan berpikir secara radikal, berpikir, sungguh-sungguh berpikir. Itu berfilsafat. Namanya, orang mulai berfilsafat ketika dia menggunakan pikirannya. Betul ada filsafat yang mungkin bertentangan tadi materialisme, itu aliran filsafat. Yang menganggap realita itu, kenyataan itu hanya ada yang materi. Kalau tidak ada materi berarti tidak ada. Kan itu bertentangan, kita buang. Ya, jadi tidak serta merta seluruh filsafat itu diharamkan. Saya termasuk orang yang tidak begitu pikiran. Sabtu, kalau pikiran tidak digunakan, akal tidak digunakan, kita mau ngomong apa tentang Quran? Kan akal dulu yang bicara, kan gitu. Apa terjemahan Bismillah, Anggi? Tentu dari akal dulu ya, akal dulu. Nah, akal itu digunakan kalau lebih banyak itu lewat filsafat. Ini sehingga akhirnya logika. Filsafat itu kan logika ya, logikanya jadi benar gitu. Berpikirnya benar, ngomongnya jadi benar, tulisannya jadi benar. Itu berakar pada filsafat sebetulnya. Jadi aneh kalau ada orang masih mengharamkan filsafat. Dia nggak ngerti filsafat. Bapak jamin dia nggak ngerti filsafat. Imam Ghazali itu seorang filosof. Umumnya para ulama dulu ketika umat Islam itu maju ya, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, mereka para filosof sekaligus para ulama ya, para ulama. Al-Ghazali dan sebagainya. Jadi boleh Anda mempelajari filsafat. Jangan pelajari yang tidak nampak jin, jangan pelajarilah yang kayak gitu ya. Damas juri, jangan pelajarilah yang seperti itu. Tapi filsafat Anda pelajari ya. Jadi justru filsafat inilah yang melahirkan peradaban-peradaban baru dari dunia filsafat. Mengapa umat Islam sekarang mundur? Sebetulnya salah satu sebab itu munculnya hilangnya filsafat dan berkembangnya tasawuf. Gitu. Peran akal peran akal diperkecil, pelam rasa diperbesar. Mestinya seimbang akal dan kolbu itu. Peran akal dan peran kolbu itu sama, seimbang. Tapi umat Islam mundur ketika peran akalnya diperkecil, diperlemah. Kolbunya, rasanya diperluas. Berkembanglah tasawuf. Tapi tidak berarti bahwa gara-gara tasawuf bisa mundur, tidak berarti begitu. Sebab tasawuf juga sangat penting dalam kehidupan, dalam rangka mensucikan diri. Tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan konteks kekinian, gitu. Dengan pendekatan baru dalam tasawuf yang sesuai dengan kondisi kekinian. Sebab tasawuf itu yang kita pelajari sekarang banyak itu berkembang pada masa-masa lalu, ketika masa lalu ya, dengan budaya-budaya pada masa itu, tidak pada masa kini. Karena itu perlu direaktualisasi tasawuf itu, sehingga tasawuf itu bisa dilaksanakan dalam konteks kekinian. Apa sabar itu, apa tawakal itu untuk saat ini. Kan itu ada makna-makna yang dikembangkan dari makna asalnya. Maka diperlukan itu konsep-konsep tasawuf dalam konteks kekinian. Ya, mangga silakan siapa lagi yang mau tanya.
Enggak. Saya Pak, kalau boleh Pak. Ya, Farid. Enggak. Ya Pak, sebelum bertanya mungkin saya ingin kasih pengantarnya dulu gitu ya Pak. Jadi sebelumnya saya pernah baca buku gitu Pak dari Husain Habib Jafar gitu Pak. Ada salah satu babnya yang unik gitu Pak, tentang musik itu haram atau tidak gitu ya. Nah, saya ingin kaitkan dengan topik yang Islam dan budaya itu tadi gitu Pak. Nah, di situ dijelaskan gitu ya Pak, memang saat zaman Nabi gitu tidak dijelaskan gitu ya apakah diharamkan atau tidak. Tapi berbagai ulama gitu ya Pak saling berpendapat gitu. Ada yang setuju si musik ini dihalalkan, ada yang makruh, ada yang haram gitu bahkan. Namun kalau pandangan si penulis sendiri gitu ya Pak terhadap musik itu katanya gini, kalau misalkan si alat musik itu sifatnya netral gitu. Alat musik itu sifatnya netral, tapi kalau misalkan dipakai dalam kegiatan dangdutan katakanlah gitu ya musiknya, terus dari si pendengarnya jadi tidak ingat waktu sholat, tidak ingat waktu ibadah dan segala macam. Nah, itu bisa jadi jatuhnya ke haram gitu. Jadi intinya si alat musik itu sifatnya netral, cuman saat di kala tertentu digunakan untuk apa, cara apa, dan itu bisa berubah gitu ya hukumnya. Nah, saya ingin bertanya barangkali Pak dikaitkan dengan Islam dan budaya gitu kan, kita tahu gitu Pak, di Indonesia itu banyak sekali kebudayaan yang kebudayaan tradisional yang menggunakan musik juga gitu, menggunakan alat musik tradisional dan segala macam gitu Pak. Nah, tak sedikit ya nggak sedikit juga gitu ya Pak, kadang suka ada apa ya kebudayaan tradisionalnya itu eh, disebut berfaedah enggak, disebut gak berfaedah juga enggak gitu Pak. Nah, kayak misalkan apa ya, sisingaan atau apa gitu ya Pak, yang pakai gamelan dan segala macam, atau kekeroncongan atau apa gitu ya Pak. Nah, kira-kira kalau ditarik ke budaya gitu, itu jatuhnya jadi seperti apa gitu Pak, hukumnya atau seperti apa gitu pandangan dari Bapak barangkali. Terima kasih Pak. Ya, berkaitan dengan musik sebetulnya kan, pertama kita dudukan musik itu bukan kategori ibadah ya, artinya kategori muamalah, kategori di luar ibadah mahdoh. Tidak ada pelarangan secara khusus baik di Quran maupun di hadis ya. Debatable lah kalaupun ada hadis ya, debatable. Sehingga apa namanya musik itu termasuk bagian dari budaya. Jangan dulu kita menghukumi ketika kita tidak pernah tidak tahu bahwa itu apa gitu. Karena itu sering salah. Jadi menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, itu kita pelajari musik itu dulu. Apa itu musik ya? Jadi sebetulnya kalau kita berkaitkan dengan musik itu budaya ya. Budaya. Karena itu tiap bangsa itu ada budaya tersendiri. Arab, Indonesia ya, Jepang, Indonesia juga macam-macam. Karena itu bagian dari budaya. Nabi, misalnya seputaran Nabi yang kita lihat di hadis hanya ada itu ya, bahwa ada musik di seputaran Nabi, alatnya rebana. Karena pada saat itu di Arab itu hanya ada rebana dari kulit ya, dari kayu, tahu rebana kan yang ditepuk-tepuk itu. Semua mengakui bahwa ada hadis berkaitan dengan rebana. Ketika Nabi masuk ke perhelatan, dilihatnya berapa orang anak kecil, anak perempuan bawa rebana. Itu walimatu urus ya, pesta perkawinan. Lalu Nabi menyuruh anak itu pukullah rebana kamu. Gitu. Lalu anak itu memukul rebana. Ada juga hadis yang menceritakan ketika Nabi datang, anak-anak bawa rebana. Lalu kata Abu Bakar, hentikan ya ada Rasul. Kata Rasul menyanggahnya. Sudah teruskan. Ada dua konteks ya mengenai itu. Jadi itu tentu saja
kita nafsirkannya seperti apa? Pertama ada yang menafsirkan yang tekstual. Ini banyak sekarang para penceramah yang tekstual menafsirkannya. Misalnya menafsirkan haram musik itu kecuali rebana. Karena rebana ada di dalam hadisnya. Itu Bapak dengar, Bapak nonton di video. Jadi kecuali rebana, semua haram kecuali rebana. Saya berbana itulah yang ada di dalam hadisnya, lain tidak ada. Itu tekstual. Saya hargailah nggak apa-apa ya tekstual. Tapi kalau kita lebih dalam lagi menafsirkannya, mengapa rebana yang ada di hadis? Karena sekeliling Nabi waktu itu budayanya rebana. Belum ada itu yang namanya piano, organ, apalagi angklung. Angklung itu khas Indonesia, bukan khas Arab, Malaya. Tentu tidak akan ada hadisnya. Tapi kalau barangkali kalau ada zaman Nabi, ada seputaran Nabi, ada orang bawa gitar, mungkin Nabi akan mengatakannya petiklah gitarmu, kan gitu. Kan Nabi melihatnya bukan gitar tapi rebana, maka pukullah rebana kamu. Jadi bukan rebananya yang jadi substansi, tapi alatnya, alat untuk bermusik gitu ya. Kebetulan Nabi hanya melihat rebana. Namun yang lihat yang lain mah barangkali Nabi mengatakan yang lain. Karena piano nggak ada, karena organ belum ada, karena angklung juga jauh di Pasundan gitu, maka yang ada adalah rebana. Seperti itu mengisyaratkan kebolehannya bermusik. Gitu. Lalu yang kedua, musik apapun tadi saya setuju bahwa yang namanya alat itu netral, tergantung siapa yang menggunakannya dan untuk apa menggunakannya. Demikian juga bermusik, untuk apa bermusik? Apakah boleh kita bersenang-senang? Boleh kok. Apa boleh menikmati lagu? Boleh kok gitu. Yang indah itu boleh kok. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah menyukai yang indah-indah. Silahkan gitu. Boleh silahkan. Yang jelas dalam kondisi ini kan secara hukum musik itu dimulai dengan mubah. Di tengah mubah boleh. Bisa ke kiri makruh dan haram bisa terjadi. Tapi dimulai dengan boleh. Gitu. Jadi jangan dulu dari haram, dari boleh. Asal nanti gimana? Gitu. Asal tentu ada asal, ada batasannya, ada pengecualiannya. Kalau ternyata bermusik kemudian orang menjadi tidak sholat, tentu jadi haram main musiknya. Kalau sampai meninggalkan salat, kalau sampai melupakan Allah. Anda terus baca Al-Quran sampai sholat pun kelewat. Haram itu, sarwa wae. Ya kan? Sebab itu Anda melalaikan kewajiban kepada Allah. Lewat musik atau lewat apapun yang sampai melalaikan kewajiban pada Allah itu diharamkan. Wah, mendekati maksiat apapun bisa mendekati maksiat sekarang itu. Tidak hanya musik kok. Tanpa musik, tanpa apa-apa orang bisa berzina kok. Jadi sangat tergantung diapakan. Jadi bagi kita sebetulnya musik itu diperbolehkan silahkan. Asal tidak tadi melalaikan kewajiban kepada Allah. Gitu. Karena itu kalau Anda senang musik, Anda baru boleh Anda menghukumi musik. Kalau Anda tahu musik boleh, tapi kalau tidak tahu jangan dulu gitu ya. Jangan orang tidak tahu musik lalu tiba-tiba haram musik. Ya nggak bisa tuh. Dan musik teh bisa dinikmati gitu ya, lalu bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Musik bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ingat ya. Bahkan tari sufi umumnya kan tari ya. Tari saman misalnya. Tari saman itu adalah gerakan-gerakan tarekat samaniyah. Kalau Anda mau belajar. Gerakan-gerakan dalam tarekat samaniyah itu kemudian berkembang menjadi tari saman. Umumnya para sufi, pengamal tarekat, itu melahirkan seni. Ada yang zikirnya kuar-kuir gitu, jadi seni apa tuh namanya apa itu
itu Jalaluddin Rumi ya, Jalaluddin Rumi itu melahirkan juga. Karena apa? Tasawuf itu lebih dekati pada rasa. Rasa itu rasa indah di dalamnya. Nah, keindahan itu bisa dalam bentuk musik salah satu. Kalau orang senang musik ya bagus saja. Dapat musik digunakan untuk dakwah, boleh saja. Mendakwahi orang dengan musik kalau si sasaran dakwahnya suka musik. Kalau yang tidak suka musik, jangan kasih dakwah lewat musik, marah dia, gitu. Jadi apa namanya? Banyak orang yang sudah bisa mau ke masjid, tapi banyak juga orang yang tidak mau ke masjid, maunya ke lapang lewat hiburan musik. Nah, main musik lah itu lewat dakwah kan bisa, bisa. Ya, ada yang mencaci itu gimana dengan pesan ada dakwahnya Oma Irama, wah itu mencampur adukan yang hak dan batil katanya. Saya tidak sependapat dengan itu. Bagus saja Roma Irama berupaya untuk beliau bisanya musik ya dakwah lewat musik. Kalau Anda bisanya manajemen ya dakwah lewat manajemen kan gitu. Kalau Anda bisa lewat apa yang Anda bisa dakwah. Dakwah itu kan bukan hanya pidato. Seringkali ini salah tafsir, dakwah itu pidato. Akhirnya sudah bagus main musik, akhirnya jadi tukang pidato dakwah. Berubah jadi ustadz dari musik. Akhirnya ustadznya juga nggak banyak ilmunya, musiknya ditinggalkan. Akhirnya dia nggak jelas. Kalau Anda seorang pemusik, maka seriuslah menjadi pemusik. Kalau Anda berdakwah, dakwah lewat musik. Jangan Anda pindah jadi ustadz, tukang ceramah. Kalau tukang ceramah seperti ustadz-ustadz itu harus nyantrinya lama, nyantrinya. Bukan hanya berbekal semangat. Itu saya kurang begitu respect pada orang yang hijrah ya, lalu kemudian jadi penceramah. Gitu. Aneh itu. Ini hijrah nih dari pemain musik jadi jadi penceramah, itu ngerusak itu banyak sudah penceramah di situ, alumni UIN banyak itu dari jurusan dakwah. Dan Anda masuk ke situ, dakwahlah Anda lewat musik gitu. Yang anehnya jadi mengharamkan musik lagi. Jadi itu kesalahkaprahan kita ya dalam memahami itu. Jadi musik itu indah itu bagian dari rasa. Rasa itu ada dalam diri manusia lewat hati gitu. Ada etika, ada estetika di situ. Nah, dari hati itu lahir seni. Baik itu dia apresiasi seni, eksplorasi seni maupun menikmat seni. Bapak bukan seniman, tapi Bapak bisa menikmati seni. Paling jauh lah penikmat seni gitu. Penghalus jiwa seni itu sebetulnya. Kalau Anda mau belajar sampai filsafatnya seni, maka seni itu menjadi penghalus jiwa. Hanya dalam beda dengan di barat ya. Di barat itu karena tadi di barat itu materialisme. Seni itu untuk seni, art for art. Kalau di Islam itu seni untuk hidup. Jadi dia alat saja. Tapi kalau di barat, di Jepang termasuk, itu seni untuk seni. Seni untuk menjadi tujuan dari hidup. Nah itu bunuh diri juga menjadi sebuah pegelaran seni gitu ya. Atau suga, lukisan telanjang itu sebagai seni. Atau tari telanjang juga sebagai seni. Karena seni untuk seni. Nah Islam itu tidak, seni untuk hidup. Karena itu ada seni yang diperbolehkan, ada seni yang tidak, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Karena seni untuk seni. Itu parik ya, yang namanya seni itu dimulai dari boleh, bukan dimulai dari haram, tapi dari mubah. Dimulainya bukan dari haram. Jadi bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Makan mungkin bisa sunat ya, ke kanan, sunat wajib gitu. Sunat wajib ke kanan, ke kiri, makruh haram. Nah, dimulai dari tengah nih, no ya. Yaitu mubah, boleh atau mubah itu boleh ya. Artinya tidak berdosa dan dilakukan maupun dia diganjar kalau
tinggalkan. Lalu bisa berubah jadi makruh atau haram, bisa jadi wajib, sunat atau wajib. Tergantung konteksnya seperti apa. Jadi situasi dan kondisi itu akan menentukan nanti hukum, ya. Situasi dan kondisi itu akan menentukan dalam konteks apa ini. Bisa jadi haram, dalam konteks apa bisa jadi boleh. Gitu. Itu seni. Ya. Jadi bagi kita di UPI, kalau seni itu haram, pasti saya pertama kali akan demo ke rektor menutup jurusan seni, kan gitu. Jadi karena dimulai dari boleh, ya silakan, nggak ada soal kok. Jadi Nabi itu malah sangat apa namanya, apresiasi lah dengan seni. Jadi rujukannya biasa itu tadi dalam hadis, Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai, menyukai yang indah-indah. Itu Farid, silakan. Siapa lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, mangga yang lain. Bapak izin bertanya Pak. Ya dia, yo. Ini mau nanya aja. Jadi kan pernah ya saya tuh ngelihat berita gitu Pak. Jadi kayak artis-artis gitu kebanyakan yang tinggal di Bali, mau dia Islam ataupun bukan gitu. Tapi yang saya tahu mah adanya yang Islam gitu ya Pak. Nah terus di Bali kan banyak ya Pak ya budaya-budaya, dan itu tuh lebih banyak itu budayanya tuh lebih bersentuhan sama agama Hindu gitu Pak. Nah kalau misalkan seorang Muslim terus dia ikut budaya kayak misalkan melukat Pak, kayak melukat itu kayak upacara pembersihan pikiran dan jiwa gitu secara spiritual dalam diri manusia, tapi upacara ini tuh emang identiknya dilakukannya sama umat Hindu gitu Pak. Nah apakah itu diperbolehkan atau tidak gitu Pak? Terus kalau misalkan tidak, itu kenapa dan gimana hukumnya gitu Pak? Saya penasaran soal. Ya kadang-kadang anak-anak kan kalau piknik ke sana suka ikut-ikutan ya, ikut-ikutan dengan apa acara-acara tertentu gitu ya. Itu ritual, artinya melukat itu dalam Hindu adalah acara ritual. Ritual itu ubudiyah dalam bahasa agama kita itu, ibadah. Nah itu dalam ibadah kita sudah punya batasan yang jelas untuk tidak bersama-sama bekerja sama dalam ibadah. Jadi kategorinya bisa kategori haram ya. Jadi itu surat Al-Kafirun jelas ya. Jadi dalam ibadah itu tidak boleh ada kerjasama. Tapi bagaimana ada itu juga kemana ada tari Pak, tarinya tari ini. Tapi saya nonton nggak apa-apa nonton tari. Tari dalam Hindu juga harus dipahami ada tari yang ritual, ada yang tari non ritual. Tari yang ritual itu tidak ada penontonnya itu setiap pada hari-hari tertentu. Ya kayak orang India kan Hindu ya. Mengapa tari India itu terkenal? Karena dimulai dari ritual. Sebetulnya kebutuhan ibadah itu tari itu bagi Hindu gitu. Tapi kemudian ada yang di luar itu. Tari Bali tapi bukan untuk ibadah. Tentu itu hukumnya berbeda. Kalau Anda menari di pura untuk kegiatan tertentu, dalam rangka hari apa gitu ya, dari Hindu, tentu itu yang diharamkan. Tapi kalau tarinya di luar tari ubudiyah, tentu itu biasa-biasa saja. Sama dengan nyanyi. Anda bawa gitar, nyanyi di gereja, dalam rangka misa, haram Anda. Tapi Anda main gitar di aula, ya, di aula dengan teman Anda di mana di PKM, boleh silakan. Tapi kan sama saja Pak, gitarnya dipetik baik di gereja maupun di PKM, ya dipetiknya sarua. Tapi ketika ada Anda di gereja, Anda sedang berada pada posisi ibadah. Ibadah di Nasrani pakai gitar. Tentu
Anda main gitar di gereja adalah haram gitu. YouTube bisa lihat ya. Anda boleh saja Anda ke apa piknik, pariwisata, tur, silakan saja naik ke atas boleh. Sholat di atas juga boleh kok. Di situ kan apa ada cukup luas lapangan, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu Anda ikut bersama orang Buddha itu untuk ibadah di Borobudur. Kan banyak patung tuh ya. Ada sesajen segala macam. Itu yang diharamkan. Kalau cuma main ke sana berselfie ria, ya boleh-boleh saja silakan. Jadi kita tidak eksklusif juga ya untuk wah ini haram, tidak juga. Proporsional, mana yang diharamkan ketika Anda masuk ke pura, mana yang diharamkan ketika Anda masuk ke gereja, mana yang tidak gitu. Tidak setiap orang masuk ke tempat ibadah orang lain itu haram, kecuali dia akan beribadah bersama-sama pengikutnya, itu yang diharamkan. Jadi kita inilah berpikirnya lebih apa ya. Jadi kontekstual ya, dalam konteksnya, bukan tekstual. Jadi kebanyakan sekarang yang menafsirkan saya lihat di YouTube itu banyak ustadz yang amat tekstual. Amat tekstual. Seperti tadi ya, haram musik kecuali rebana. Sama hanya rebana yang ada di hadisnya. Nah itu tekstual. Tekstual. Jadi apa namanya? Mengapa hanya rebana? Karena yang dilihat oleh Nabi adalah rebana. Tidak melihat yang lain. Karena konteks Arab pada saat itu alat musiknya hanya rebana. Itu dia ya kira-kira yang bisa kamu tangkap apa? Bisa dipahami dia ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, mangga. Bagus. Siapa lagi? Nanya, mangga. Iya, Inka dulu. Asep, Inka dulu ya duluan. Mana Boleh Inka? Pak, boleh. Bangga Pak. Iya, terima kasih sebelumnya. Asap, Inka izin duluan ya. Yang mau Inka tanyain adalah di lingkungan Inka ya Pak, biasanya tuh ada. Kurang jelas Inka, putus-putus. Jadi begini Pak, di lingkungan Inka itu ada yang namanya haul Pak. Itu tuh biasanya kegiatannya itu kayak ngaji secara rutin gitu Pak, kayak ngumpulin ibu-ibu masjid, terus kayak ngaji secara rutin di hari tertentu untuk ditujukan untuk kematian seseorang gitu Pak. Nah, dalam kegiatannya itu biasanya kayak paginya ngaji, terus nanti bagi-bagi makanan, terus nanti makan bersama buat keluarga yang ngadainnya. Tapi nggak jarang juga Pak, kayak di keluarganya itu bikin satu makanan yang disukai sama yang sudah meninggalnya gitu Pak. Misalnya Bapak A itu kan udah meninggal nih, terus keluarganya itu ngadain haul dan bikin rendang misal. Rendang itu kan disukai sama Bapak A. Nah, itu tuh benar-benar dikhususkan, ditujukan untuk almarhumnya gitu. Nah, di kacamata Islam itu bagaimana ya Pak? Apakah itu benar-benar sampai gitu Pak? Makanannya khususnya gitu Pak ke almarhumnya atau hanya amalan-amalan dari keluarganya saja yang terus mengalir gitu Pak. Maksudnya kan mengatasnamakan almarhum. Itu bisa dipahami tidak Pak? Ini kayak izin off cam ya Pak, soalnya sinyalnya enggak stabil. Halo Pak. Maaf Pak, masih off mic-nya. Iya. Ya, Inka ada yang seperti itu ya. Tapi sebetulnya tidak ada ketentuan dalam Islam bahwa apa yang disukai oleh almarhum itu dihidangkan. Tidak ada ketentuan itu.
itu mungkin dari budaya setempat ya. Jadi sebaiknya itu bukan berarti tidak boleh ya kalau makanan itu bisa dimakan, tapi jangan dikait-kaitkan bahwa dengan dihidangkannya makanan itu berarti yang meninggal itu senang. Tidak ya. Dalam kaitan orang yang meninggal, kita anaknya lah yang harus berdoa. Apakah di situ ada doa? Ada doa kan, ngaji-ngaji, ngumpul-ngumpul, berdoa ya. Sampaikan doa kita pada orang tua kita. Itu akan sampai. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila seorang manusia meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama sodaqatun jariyatun, sidqoh jariyah. Itu akan terus mengalir walaupun orangnya meninggal dunia. Misalnya ayah kamu yang meninggal dunia itu, kakek kamu ternyata pernah menjariahkan, mewakafkan tanah yang jadi masjid itu. Nah, sepanjang tanah itu digunakan, dia akan mengalir terus sama kakek yang mewakafkannya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kamu bisa wudhu dari siapa? Gurunya. Nah, sepanjang kamu wudhu, sang guru yang mengajarkan wudhu itu, value-nya akan dapat terus. Gitu. Ilmu yang dimanfaatkan. Sepanjang ilmu itu dimanfaatkan, maka orang yang memberikan ilmu tadi akan memperoleh keuntungannya, value-nya dari situ. Ya. Nah, itu gemar harus rajin mengajar pada orang lain. Kadang anak lihat anak kecil misalnya, "Dek, udah bisa wudhu belum?" "Belum, Teh. Mari Teteh ajarin." Nah, itu mestinya berebut kamu nyari orang untuk diajarin kayak gitu. Sepanjang dia bisa wudhu dan melaksanakan wudhu, maka ke gurunya yang mengajarkan dia wudhu akan terus ada walaupun gurunya itu sudah meninggal dunia. Yang ketiga, ini yang kena mungkin dengan pertanyaan Inka tadi, waladun solihun yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Nah, itu akan nyampe. Dalam hal ini tadi, makanan tadi, yang titik beratnya adalah doa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua kita yang meninggal dan sebagainya. Doa anak soleh akan nyampe. Tapi makanan yang itu tidak akan nyampe ya, makanan nyampe. Mungkin juga begini, saya nggak tahu ya, mungkin juga dihadirkan, oh ini kebetulan kami punya ini kesenangan almarhum, supaya tadi proses internalisasi gitu, mengingat-ingat gitu, sehingga doanya juga akan ikhlas itu, karena lihat apa yang disukainya ada di depan kita misalnya, mungkin juga. Tapi yang jelas tidak ada ketentuan dalam Islam bahwa apa yang disukai oleh orang meninggal akan dan dimakan itu akan sampai pada orang yang meninggal, tidak. Seingat Bapak mungkin di ajaran Cina ya yang ada begitu, Cina. Karena itu di depan gambarnya atau patungnya ada hiyo dan ada makanan kesukaan dari mendiang orang yang mati itu gitu. Kalau di Islam itu tidak ada sebetulnya. Itu Anggi ya. Inka atau Anggi tadi. Halo? Oh iya Pak. Berarti sebetulnya itu boleh-boleh saja ya Pak masak makanannya, cuman yang nggak boleh itu dikaitkan Pak. Ya, jangan diyakini. Tapi kalau senangnya, kebetulan ini senangnya adalah sate, ya bagus ada nyate berkilo-kilo berapa, bagikan kan bagus saja. Jangan kaitkan dengan itu. Oke, Kak. Silakan yang lain, Mak. Bapak, saya izin bertanya. Pak Rani, ya. Ya Pak, jadi ada orang yang sakit parah. Nah, kayak semua pengobatan baik dokter, herbal juga udah dilakukan gitu Pak. Tapi nggak ada kemajuan, malah makin parah. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan kalau disarankan berobat ke orang pinter gitu karena katanya orang yang sakit parah ini kena santet lah atau apalah. Nah, itu bagaimana ya Pak? Ya, jadi berobatlah kepada ahlinya ya, kepada
tabib atau dokter atau ahlinya. Nah, kalau misalnya itu dari yang kena santet dan sebagainya, tentu saja diobati pada orang yang ngerti tentang itu, ya. Lalu, apakah santet ada apa disyaratkan? Ya di dalam doa juga kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil uqad. Itu arahnya ke santet. Dan dari sejelek-jeleknya buhul yang ditiup. Buhul itu ikatan. Kalau di dunia Arab, di Arab itu kalau orang ingin nyantet, ya nyantet itu budaya manusia ya pada masa lalu. Nyantet itu dengan membuat tali di talian gitu. Di buhul tali ini, misalnya tangan si boneka itu di talian lalu ditiup gitu. Napasatipil uqad, meniup tiupan yang ada pada buhul sehingga mengirimkan sakit pada orang yang dituju. Jadi ada yang namanya santet. Nah, mengobatinya adalah tentu tidak dengan dokter ya. Kalau mungkin dengan ruqyah yang supaya kita tidak keluar dari syariat, ruqyah. Tapi ada orang pintar dalam bahasa Indonesia, dalam istilah kita, itu orang pintarnya itu siapa? Kiai kah? Dukun kah? Ya, kita lihat cara mereka mengobati itu. Saya bisa jadi tadi ruqyah itu oleh kiai, oleh ustadz, gitu. Diobatinya oleh doa dan bacaan Al-Quran. Kalau lewat itu silakan, dan saya kira bisa lewat itu. Jangan datang ke dukun lewat mantra-mantra. Saya menyembuhkan yang itu bisa lewat itu. Jadi ada dua ya. Ada yang memang sering orang menyebut ini memang dukun, ilmu hitam. Ada kiai ilmu putih, kira-kira begitu ya kalau kasarnya. Jadi jangan kita datang ke dukun untuk obati. Walaupun kata orang bisa, tapi datanglah pada kiai, dan saya yakin itu juga bisa sama dengan dukun tadi. Hasilnya bisa. Tapi tata cara dan niatnya tentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Kalau tidak ada sama sekali di kampung itu dan ada pun jauh, ya itu lakukan di situ. Karena darurat, tidak ada cara lain selain itu. Gitu. Ingat kondisi darurat itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Pamanituro ghairu bagin wala adib wala isma alaih. Dalam kondisi darurat atau terpaksa tidak ada dosa padanya. Walaupun dosa, minta pengobatan pada dukun di depan rumah, kiainya nggak ada, ya kita mungkin diampuni pada saat itu. Gitu siapa barusan? Ilmu yang rasional berdasarkan rasio dan dunia kedokteran gitu ya. Kalau dulu banyak, sekarang makin sedikit. Pelet saja sekarang tidak lagi dengan mantra. Pelet itu mantra tidak laku lagi, tidak kena lewat mantra, pelet lewat mantra. Tapi sekarang peletnya pakai Toyota gitu ya, Suzuki gitu ya. Itu pelet-pelet yang sekarang efektif, ya, tidak digunakan lagi pelet-pelet mantra gitu. Jadi makin maju dunia. Silakan yang lain, Mangga. Ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Ya, Riki, Mangga Riki. Iya. Waktu SMA gitu Pak, waktu SMA kan pernah belajar sejarah ya Pak ya. Dikatakan bahwa katanya manusia itu berasal dari ada namanya manusia purba gitu ya Pak ya. Sedangkan yang kita pelajari dalam Islam bahwa manusia pertama itu Nabi Adam, manusia sempurna gitu ya Pak ya. Nah,
ketika kita mempelajari suatu ilmu, baiknya kita mengamalkannya kan ya Pak ya. Nah, bagaimana ketika ilmu yang kita pelajari itu bertentangan dengan agama gitu Pak? Banyak hal gitu kan ya, bukan hanya di sejarah, mungkin di yang lain gitu. Ya. Jadi kalau bertentangan dengan agama, tentu ilmu itu ditinggalkan kan. Kita tidak pelajari, kita tidak percayai kalau seandainya bertentangan. Tapi kalau lihat fenomena atau contoh yang kamu sampaikan, Ricky, misalnya mengenai tadi teori Darwin, ya teori Darwin, teori evolusi. Jadi kalau baca semua tentang teori Darwin, pertama Darwin tidak menyebutkan manusia dari kera, tidak ada dalam buku bukunya ya. Dalam bukunya itu tidak ada manusia dari kera itu. Tapi kemudian ditafsirkan oleh para pengikutnya setelah itu dikaitkan dengan asal-usul manusia dari kera. Sebenarnya tidak. Darwin mendasarkan diri pada temuan-temuan dari para paleontolog. Jadi manusia purba, manusia sampai dengan Pithecanthropus erectus, lalu Homo sapiens ya. Dan itu memang dia sebutkan awalnya itu dari sel ya, makhluk hidup, bukan manusia, makhluk hidup. Yang sel membelah jadi untuk menjadi flora dan fauna gitu ya. Nah dari sel binatang inilah kemudian berkembang menjadi makhluk sejenis manusia sampai dengan berevolusi sampai dengan Homo erectus atau Pithecanthropus erectus. Bagaimana menyikapi itu? Kalau kita pertama dilihat bahwa kita harus betul-betul memahami teorinya. Apa yang kita kritik? Yang kita kritik dari teori dari teori Darwin adalah evolusi pada manusia. Kalau evolusi pada binatang dan tumbuhan, oke lah, itu tidak berdampak hukum. Dan memang nyata ya, ada fakta-fakta. Tapi evolusi pada manusia kita menolak. Gitu. Terutama manusia dari Homo erectus ke Homo sapiens. Manusia berkaki 4 itu dan sebagainya itu perkiraan. Sebab yang namanya itu tidak pernah ditemukan adalah dalam bentuk fosilnya ya, bukan makhluk hidupnya. Sementara fosil itu tidak bisa menjelaskan tentang karakter dari makhluk itu. Bisa jadi struktur tulangnya sama dengan manusia tapi bukan manusia. Karena itulah kita tetap pada Al-Quran bahwa manusia pertama adalah Adam. Adam diciptakan langsung dari tanah. Ya. Lalu bisa jadi ada manusia sebelum Adam yang disebut oleh Darwin manusia purba. Fisiknya seperti manusia, tapi bukan manusia. Bisa jadi fisiknya seperti manusia. Toh orang utan juga mirip-mirip manusia kan? Tapi bukan manusia. Manusia Adam itu bukan hanya fisiknya yang manusia, tapi juga sudah kemampuan akalnya. Homo sapiens, makhluk yang sudah berpikir. Gitu. Bisa jadi ada sejenis manusia purba, tapi bukan manusia, mungkin kategorinya binatang. Toh mereka juga menyebut manusia itu, purba itu tidak berkebudayaan. Gitu ya. Berarti sarua jeung monyet, sarua jeung komunitas orang hutan kan gitu. Dan itu musnah dan itu punah. Jadi sampai dengan Pithecanthropus erectus itu punah ya. Tidak lagi ada. Apakah punahnya karena gempa bumi atau karena apa? Al-Qur'an mengisyaratkan laqad qad ahlaknal qurun. Sungguh kami telah membinasakan beberapa kurun. Membinasakan itu lewat apa? Lewat gempa bumi, meteorit dan sebagainya. Toh yang namanya
binatang-binatang purba juga kan sudah kita temukan fosilnya, artinya pernah hidup. Sekarang tidak ada kan, berarti mereka musnah pada saat itu, terkubur gitu. Demikian juga dengan manusia-manusia purba. Maka itu bukan manusia, binatang. Manusia pertama itu diawali dengan Adam. Adam adalah manusia pertama yang memiliki nilai kemanusiaan, ya, yang dibuat langsung dari tanah. Adapun yang mirip-mirip Adam sebelumnya itu bukan kategori manusia. Nah, itu apa namanya jawaban kita. Apa dasarnya kalau ke Quran? Al-Baqarah tuh ya 30. 130. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan mengangkat manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai subjek di muka bumi. Qalu, malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bertanya, mengapa engkau mau mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi? Bukankah mereka itu tukang merusak dan tukang menumpahkan darah? Tukang merusak, tukang saling bunuh, kira-kira begitu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih dan mensucikan engkau. Kenapa tidak diangkat sebagai khalifah gitu? Qala, Allah berfirman, inni alamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Nah, Allah waktu itu akan menciptakan Adam, mengemukakan kepada malaikat, akan mengangkat Adam sebagai khalifah. Malaikat bertanya, mengapa mau mengangkat itu manusia, tukang rusak dan tukang bunuh? Berarti dalam pandangan malaikat, pengalaman malaikat, ada yang sejenis manusia yang ada pada saat itu, yang tukang rusak dan tukang saling bunuh, gitu. Disangkanya mungkin yang akan diangkat sebagai khalifatullah fil ardh itu manusia, sejenis makhluk manusia yang dilihat oleh malaikat, yaitu tukang rusak dan tukang saling bunuh gitu. Barbarian ya. Lalu ternyata Allah tidak mengangkat manusia yang tukang saling bunuh tadi. Tapi Allah mengangkat Adam, dimulai dari Adam langsung dari tanah. Tidak dari manusia-manusia purba. Nah, kita sebut yang dulu itu manusia purba yang disebut oleh malaikat tukang rusak, tukang bunuh itu. Jadi itu mencoba kita mengkompromikan ya dua konsep ini. Kita tidak menolak sepenuhnya dari Darwin, juga tidak menerima sepenuhnya. Sebab di Quran ada mengenai manusia, jadi bukan hasil evolusi. Manusia purba itu musnah, itu binatang itu, gitu. Karena tidak mampu berpikir. Manusia modern yang mau berpikir dimulai dari Adam, langsung dari tanah. Begitu, Riki. Ya, Riki, ada pertanyaan, ada itu? Gimana? Iya, Bapak. Ya, sudah jelas gitu ya, Pak. Jadi memang harus dikaji lagi mungkin ya, Pak. Karena dulu tuh kan waktu SMA, apalagi kelas IPS gitu kan ya Pak, mata pelajaran wajib gitu kan ya Pak. Saya sempat berpikir apakah ini sebuah doktrinasi gitu kan ya Pak, karena wajib dipelajari oleh semua siswa gitu. Ya karena itu nanti guru-guru sejarah itu harus punya wawasan ya. Bapak ada pilot project sebetulnya, ide DOP juga sebetulnya, karena kebutuhan. Sehingga masalah seperti tadi itu bisa tercerahkan ya program. Cuma namanya masih agak sedikit ini. Bapak sebut Islamisasi mata pelajaran. Ini konsep dasarnya di teori Islamisasi disiplin ilmu ya. Islamisasi sains. Islamization of science ya, yang sudah lama digagas oleh Ismail Al-Farzi. Bapak coba kembangkan. Bapak sudah bisa mengembangkan sampai ke Islamisasi mata pelajaran, sehingga tadi itu misalnya di dalam mata pelajaran sejarah itu bukan hanya core sejarahnya tapi integrate di dalamnya nilai-nilai Islam.
Ini juga tantangan sebetulnya, menjawab tantangan banyak ke sekolah-sekolah terpadu ya. Sekolah Islam terpadu kan banyak sekarang ya. Tapi dalam prakteknya belum mampu memadukan ajaran Islam dengan mata pelajaran. Baru menambah saja, kurikulum umumnya sama dengan kurikulum sekolah biasa, hanya ditambah dengan tahfidz, ditambah dengan fikih. Itu belum terpadu. Yang terpadu itu adalah nilai Islam itu masuk ke dalam matematika, fisika, biologi, sosiologi, sejarah, IPS, dan sebagainya. Nah, karena itu diperlukan guru yang memahami bagaimana memasukkan nilai Islam pada mata pelajaran itu. Nah, ini yang tidak ada. UPI tidak bisa menjawab. Kalau dia guru geografi, itu tidak bisa mengimplementasikan bagaimana ilmu materi geografi itu diislamisasi, dimasukkan nilai-nilai Islam, diintegrasikan dengan nilai Islam. Karena tidak ada mata kuliah di geografi ya. Jadi bahwa merintis mulai di IPAI sudah ada mata kuliahnya. Nah, untuk guru agama ya, mudah-mudahan nanti ya kalau pada berminat mungkin silakan nanti lewat MBKM untuk kontrak mata kuliah Islamisasi Sains dari IPAI ya. Dari situ kita akan memperkaya para guru sehingga dapat mengintegrasikan nilai Islam pada setiap mata pelajaran yang diampunya. Sehingga akhirnya semua sepakat untuk sampai pada sosok manusia Indonesia yang beriman, takwa, dan akhlak mulia. Gitu. Itulah saudara-saudara. Baiklah, sudah zuhur ya. Hari ini kita kuliah terakhir pada bulan Ramadan ini. Bapak ingin memberikan kata akhir di bulan Ramadan ini ya, saudara-saudara. Hari tanggal 1 atau tanggal 2 kita akan merayakan Idul Fitri ya, saudara-saudara. Dan saya kira yang perempuan ini sudah buka juga ya, sudah pernah tidak puasa juga kan, karena tuntutan ini fitrah ya. Tinggal kita saudara nanti catat untuk di qadha pada hari di luar bulan puasa. Nah, pada momentum Idul Fitri ini gunakanlah momentum itu sebaik-baiknya, terutama untuk meminta maaf kepada kedua orang tua, ibu dan ayah di rumah ya. Mintakan maaf. Kadang-kadang anak malu, segan, maka Anda lakukan. Anda cium tangan, Anda ada dalam pelukan rangkulan mereka, bisikan kata maaf ya. Tidak mungkin Anda bisa membalas budi ibu, budi bapak ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sampai dengan kematian datang nanti, kamu tidak mungkin membalas kebaikan ibu dan bapak kamu. Sekaya apapun kamu, sehebat apapun kamu. Mintakan maaf pada hari itu. Lalu bisikan doa. Doain mah supaya kamu bisa berjalan dengan lancar. Dari doa itu akan melicinkan kamu mencapai cita-cita kamu. Bisikan doa. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ya. Mudah-mudahan puasa kali ini memberikan makna yang lebih besar bagi kita semua, sehingga pada saat keluar dari bulan Ramadan, maka Ramadan ini mampu memberikan makna bagi 11 bulan berikutnya. Bukan hanya pada saat bulan puasa, tapi 11 bulan berikutnya membawa makna Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Jadi kita tidak berakhir Ramadan itu sampai dengan Lebaran, tapi maknanya akan kita bawa pada hari-hari di luar Ramadan. Ada kesabarannya, ada pengendaliannya, ada empatinya. Itu semua nilai-nilai dari puasa yang kita bawa menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan
Ramadan kali ini memberikan hikmah, barokah, dan maghfirah kepada kita semua. Itu saja ya, sampaikan salam Bapak kepada orang tua dan mintalah doa kepada mereka supaya kita dilancarkan dalam melaksanakan tugas sebagai mahasiswa pencari ilmu sehingga dapat mencapai meniti kesuksesan di masa depan. Sekian saja, terima kasih, dan Bapak juga minta maaf kepada kalian semua. Tidak boleh ada dosa di antara kita ya dari kegiatan ini, dan sekian saja, kita tutup dengan live fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, Pak. Mohon maaf lahir batin, Pak. Sama-sama, yuk.